Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka. Semoga perjumpaan kita dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini membawa manfaat buat kita semua. Anak-anak yang berbahagia, sebelum lebih jauh saya mengucapkan HUT Pramuka ke-59. Semoga ke depan Pramuka makin jaya. Anak-anak yang berbahagia, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, minggu sebelumnya kamu telah mempelajari ayat-ayat dalam surat-surat pendek dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita pelajari tentang cara membaca, cara menuliskan, kemudian cara menghafal, serta cara mengartikan surat Al-Kafirun. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pembelajaran, yaitu beriman kepada hari akhir atau tentang hari kiamat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir guna membentuk perilaku akhlak mulia siswa. Anak-anak yang berbahagia, apa sebenarnya hari akhir itu? Atau apa sebenarnya hari kiamat itu? Dalam pembelajaran agama ada beberapa istilah yang konotasinya sama, yang artinya sama. Ada sebutan hari kiamat, ada sebutan hari akhir, kemudian ada sebutan hari kebangkitan, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di antara beberapa nama-nama atau sebutan-sebutan hari kiamat itu. Sekarang kita akan menjelaskan apa sebenarnya hari kiamat itu, apa sebenarnya hari akhir itu. Hari kiamat atau hari akhir adalah berakhirnya kehidupan jagat raya, di mana ditandai dengan hancurnya alam semesta dan matinya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hari kiamat, tidak ada satu benda pun yang tidak hancur, tidak ada satu makhluk pun yang tidak mati. Semua benda-benda dan makhluk akan hancur dan mati, yang menandakan berakhirnya kehidupan dunia. Itulah yang disebut dengan kiamat atau hari akhir, yang memungkasi, yang mengakhiri kehidupan di alam dunia ini. Anak-anak yang berbahagia, kapan terjadinya hari akhir itu? Terjadinya hari kiamat itu atau hari akhir itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW, para malaikat termasuk malaikat Jibril pun, yang walaupun mereka memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Yang mengetahui hari terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya mengenal tanda-tandanya. Sebelum kita akan mempelajari tanda-tanda hari kiamat, kita terlebih dahulu mengenal dua macam kiamat itu. Pertama, ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua ada lagi kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah hancurnya sebagian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kematian sebagian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti umpama kematian manusia, itu termasuk contoh kiamat sugro. Atau umpama manakala gunung meletus, itu juga termasuk
Contoh kiamat sugro, kiamat kecil, atau tsunami, gelombang tsunami yang mendatangkan kerusakan bagi manusia, itu juga termasuk contoh kiamat sugro. Contoh yang lain adalah gempa bumi, kemudian banjir dan bencana-bencana alam yang merupakan kerusakan tapi tidak menyeluruh, hanya sebagian kecil dari alam semesta atau hanya sebagian kecil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang meninggal atau mati. Anak-anak yang berbahagia, itu adalah kiamat sugro. Adapun kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hari terakhir kehidupan dunia, yaitu di mana alam semesta hancur binasa, di mana seluruh makhluk akan mati. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mati, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Sekarang apa tanda-tanda kiamat itu? Tanda-tanda kiamat itu juga dikategorikan menjadi dua kategori. Satu, tanda kiamat kecil. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil itu datang manakala kiamat masih sedikit lebih jauh akan terjadinya. Seperti tanda-tanda itu adalah banyaknya kemaksiatan, banyaknya alim ulama yang meninggal dunia, banyaknya orang yang lalai terhadap agama, kemudian banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, juga sebaliknya banyaknya kerusakan, peperangan dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda kecil mendekati hari kiamat akan terjadi. Kemudian ada lagi tanda-tanda besar. Ini mungkin lebih dekat lagi dengan terjadinya hari kiamat. Pertama, tanda besar itu adalah munculnya Dajjal yang membawa kerusakan di jagat raya, di bumi ini. Kemudian munculnya Al-Imam Mahdi dan Nabi Isa yang menghentikan kejahatan dan kerusakan Dajjal. Kemudian berikutnya yang lebih dekat lagi adalah munculnya atau terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini adalah waktu yang lebih dekat lagi dengan hari kiamat. Itu hal-hal itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat yang besar, yang diartikan lebih dekat lagi dengan akan terjadinya hari kiamat. Kemudian sekarang apa hikmah kita meyakini hari kiamat? Apa hikmah kita beriman kepada hari akhir itu? Yang pertama, hikmah yang bisa kita peroleh adalah bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam, yang di tangannya kehancuran dan kehidupan alam semesta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah beriman kepada hari akhir adalah bagaimana kita bisa lebih mempersiapkan diri menuju alam akhirat dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Kemudian yang ketiga, hikmah beriman kepada hari kiamat dan hari akhir adalah hendaknya kita termotivasi untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang lain adalah senantiasa kita berbuat jujur, tanggung jawab, dan disiplin waktu, serta hikmah-hikmah yang lain yang barangkali bisa kita kaji, bisa kita pelajari melalui dengan beriman kepada hari kiamat. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari, akan membahas tentang beberapa istilah, beberapa nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Demikian kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.